Bandung. Yes! Kami mengucapkan Shalom adik-adik. Shalom. Wow, suaranya hebat ya, keren ya. Sekali lagi coba coba sekali lagi. Udah semua belum tadi ya? Sekali lagi ya. Yang masih ngantuk biar bangun ya. Sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini bajunya bagus-bagus. Ada yang pakai baju kebaya, ada yang pakai baju warna merah, ada yang pakai baju warna hijau. Wow, ada putih, ada warna-warni. Emang hari ini hari apa ya? Hari Natal. Hari Natal tuh hari apa sih? Apa? Oh, kelahiran Tuhan Yesus. Hari ulang tahun bukan? Oh, kalau hari ulang tahun biasanya ada yang bawa kado. Coba hari ini siapa yang bawa kado buat Tuhan Yesus? Ada gak yang bawa kado? Gak ada? Gak ada? Cici bawa kado gak? Aku lupa lagi. Oh, kamu lupa? Kamu bawa kado gak? Aku ketinggalan. Waduh, gimana nih? Tuhan nih, tapi adik-adik, Tuhan Yesus itu gak perlu kado yang berbentuk apa? Pakai kertas kado, gak perlu pakai apa hadiah yang besar. Tuhan Yesus cuma mau hati kita. Hari ini ada yang bawa hatinya gak buat Tuhan Yesus? Bawa? Ada yang ketinggalan? Coba dicek dulu hatinya ada gak? Ada? Oh ada. Masih ada kan? Masih deg-deg ser. Masih deg-deg berarti masih ada hatinya. Nah kalau hari ini adik-adik bawa hatinya buat Tuhan, kita mau kasih kado yang terbaik buat Tuhan apa? Nyanyinya sungguh-sungguh. Nggak ada yang berisik-berisik, nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang nangis. Tapi hari ini kita memuji Tuhan, kita mau kasih persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Waktu nanti ada yang cerita, dengerin ya. Oke, semuanya good. Cici undang semuanya bangkit berdiri. Laskar Kristus. Belum semuanya. Sekali lagi. Duduk lagi. Oke, sekali lagi siap ya semua ya. Gak ada yang ketinggalan. Oke? 1, 2, 3. Laskar Kristus. Siap. Wah, hebat ya. Sekarang kita mau siapin hati kita. Kita mau sembah dan puji Tuhan. Kita mau katakan, hai mari berhimpun ya. Yuk semua sikap memuji Tuhan, menyembah Tuhan yang baik ya. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balasmu, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
Semua matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita mau berdoa. Suaranya dikeluar ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersuka cita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kami mau Roh Kudus beracara di tempat ini dari awal sampai selesai. Kami mau Roh Kudus mengurapi setiap kami. Kami mau mempersembahkan kado yang terbaik buat Tuhan Yesus lewat pujian kami, lewat persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang hari ini lagi bersuka cita, angkat tangannya. Aku. Oh, kalau bersuka cita mukanya boleh sedih, boleh cemberut atau Tidak. Jadi gimana Ci kalau boleh lagi bersuka cita Ci? Senyum. Gimana? Oh gitu ya, senyum. Oke, kita mau nyanyi sambil senyum. Nyanyi jangan sambil nangis ya. Jangan sambil marah-marah. Kita mau nyanyi oh sukacitaku. Yo, oh sukacita. Masih kuat berdiri? Masih. Wah, ada yang udah lemas? Belum. Oh, belum. Kenyang apa lapar nih, Ci? Oh, kenyang. Yang sini? Kenyang Oh, udah. Ada yang belum makan? Oh, enggak, udah makan semua, ada. Kita angkat satu pujian lagi. Kita surga.
Ya, sekarang kita mau kasih persembahan. Boleh Kakak Renata sama Kakak Wilson siapin uang persembahannya, Nak. Ya. Oke, kita mau berdoa dulu. Udah pegang uang persembahannya semuanya ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu sepanjang minggu ini. Saat ini kami mau memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, biar jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau angkat pujian dari pulau dan benua. Yang udah kasih persembahannya boleh nyanyi ya. Yang bisa lagu ini di depan bisa nyanyi semua sama-sama ya. Di pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan. Sekali lagi ya, dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Angkat tangannya, Gloria, muliakan Tuhan. Oke, terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian lagi. Indahnya Natal di hatiku. Siapa yang bilang Tuhan Yesus itu indah? Ada? Tuhan Yesus indah deh. Nah, hari ini hari Natal, kita mau kasih Tuhan itu ada dalam hati kita semua, biar kita bagikan sama teman-teman kita ya. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa
rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti kalungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal bersama paduan suara. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Sekali lagi ya, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, ya Tuhan. Lahir di hati kami Tuhan, lahir di hati kami Tuhan. Bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal, sekali lagi katakan, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Rasakan selalu. Adik-adik, yuk semuanya coba. Siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Siapa yang di sini tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah seorang raja? Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja kita. Oke, kalau di antara kita saat ini di ruangan ini ada raja, coba duduknya yang manis seperti apa? Tuhan Yesus lihat kita semua. Yuk semuanya kita dengan hormat duduk yang manis. Tutup mata.
Mari semuanya berdoa sama-sama. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya, karena Tuhan sudah lahir bagi kami. Kami sayang Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan juga sayang kami. Sekarang kami mau dengar cerita tentang Engkau. Kami mau buka hati kami, buka telinga kami, buka mata kami lebar-lebar untuk kami mendengar firman-Mu. Kami undang Roh Kudus menolong kami untuk bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Sama-sama katakan amin. Oke, tepuk tangan dulu untuk anak-anak yang hebat. Oke. Wah, adik-adik, hari ini tadi kakak dengar adik-adik ditanyain, kayaknya udah tahu ya hari ini perayaan apa? Natal. Oke, kakak selalu senang sekali kalau ada di tengah adik-adik kayak gini. Karena apa? Karena adik-adik itu biasanya semangat. Kalau misalnya disuruh lompatnya gini aja, mereka biasanya lompatnya tinggi banget. Bener nggak ya? Hari ini mau tes coba. Sebelumnya perkenalkan, sebelum kakak ajak adik-adik lompat, sebelum kakak perkenalkan, nama kakak Rini. Adik-adik sekolah minggu Kak Rini biasanya panggilnya Kak Rini. Siapa? Iya, oke, senang sekali ketemu adik-adik dari GBI Teofila di sini. Oke, sekarang coba semuanya bangkit berdiri. Kak Rini mau lihat apakah semuanya di sini bisa lompat yang tinggi. Nah, di sini kakak lihat tingginya ada yang setinggi kakak ternyata. Iya, terus ada yang masih tingginya segini, tapi tinggi tidak menentukan. Kadang-kadang yang tingginya segini bisa lompat lebih tinggi. Coba kita lihat ya, oke? Ya. Nah, sambil lompat, Kak Rini mau ajak adik-adik bilang gini, Yesus, Yesus, yes, bisa? Bisa? Oke, siap-siap ya. Oke, kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, yes. Oke, udah 10 orang nih yang kedengeran sama Kak Rini. Sekarang Kak Rini nggak pakai mic ya. Jadi suara adik-adik harus lebih kencang. Oke? Oke ya, kakak hitung ya. Lompatnya yang tinggi, tapi tetap hati-hati ada kursi ya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk adik-adik yang hebat. Luar biasa. Silahkan duduk lagi. Oke. Nah, adik-adik, hari ini Kak Rini mau bawakan satu cerita dari Alkitab. Siapa di sini yang bawa Alkitab? Hah? Nggak tahu? Oke. Atau sekarang, Kak, aku Alkitabnya udah di HP. Ya. Nah, Kak Rini bawa Alkitabnya Kak Rini. Hari ini kita cerita tentang firman Tuhan yang ada di Alkitab. Dan apa yang tertulis di Alkitab itu adalah benar. Bukan dongeng, bukan bohongan. Semuanya apa adik-adik? Benar terjadi. Nah, terjadinya lama sekali. Waktu-waktu yang lama, ya. Nah, siapa di sini yang tahu tema Natal hari ini apa sih? Apa? Wah, ada contekannya ternyata di depan. Waduh, ketahuan deh. Nah, Kak Rini mau tanya, damai. Kalau raja semuanya udah tahu ya. Raja itu yang suka jagain domba di padang. Hah? Oh bukan. Atau yang suka
Kalau pagi, kalau apa namanya sore-sore, ting 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 ting, itu bukan? Oh, tukang es ya, bukan. Apa itu raja? Siapa yang tahu? Siapa? Wah, Karini bawa sesuatu nih, coba. Wah, Karini punya kantong ajaib isinya hadiah. Oh, udah angkat tangan. Apa itu raja, sayang? Raja itu adalah itu. Dia pakai apa? Dia pakai mahkota, dia ketua di istana. Oh iya, betul sekali. Dia adalah ketua di istana. Karini. Oke, namanya siapa tadi, sayang? Natania. Oke, hebat sekali Natania. Nah, kata Natania, raja itu adalah ketua di istana. Betul, ya, ketua di istana. Kalau di sini ada yang jadi ketua kelas? Nggak ada? Oh, ketua kelas. Wah, berarti, nah, tugasnya apa kalau ketua kelas? Harus barisin murid yang bukan jadi ketua kelas. Oh, harus jadi barisin teman-teman ya. Oke, namanya siapa, sayang? Charlene. Oke, Charlene, Kak Rini kasih buat Charlene. Oke, ya. Kalau ketua kelas katanya barisin teman-temannya yang di kelas. Nah, raja itu tugasnya memang apa? Memimpin dan melindungi rakyatnya, menyayangi rakyatnya. Oke, adik-adik semuanya kayaknya udah tahu ya kalau raja itu biasanya pakai apa? Mahkota. Nah, sekarang Kak Rini mau tanya, kalau damai, siapa di sini yang tahu damai itu apa? Waduh, oke, kita kasih kesempatan yang di belakang dulu ya, sayang ya. Oke, di belakang ada yang mau angkat tangan? Oh ya, apa sayang? Damai itu rukun. Oh, namanya siapa? Jason. Oke, Kak Rini kasih buat Jason. Wah, pas sekali. Aku anak pemberani, Jason anak pemberani. Sama-sama. Ya. Damai itu rukun, bener. Nah, kalau Raja Damai itu kira-kira siapa ya? Siapa? Coba lebih kencang, siapa? Betul sekali. Wah, kalau kayak gini setan langsung gemetar nih langsung dia. Karena semangatnya adik-adik ya. Ya. Ini Raja Damai adalah Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus disebut sebagai Raja Damai? Nah, kita mau tahu sekarang ya, kenapa Yesus itu disebut Raja Damai? Oke. Sebentar. Oh, oke. Ya. Apakah ini berfungsi? Oke, ya, Kak Rini mau tanya, ada yang aneh nggak dengan gambar ini? Nggak? Apa yang aneh? Hewan buas dan jinak. Wah, kamu pinter sekali, jeli sekali. Kalau sekarang, thank you. Kalau sekarang ini aneh nggak? Aneh. Kalau misalnya domba, apa ini namanya, kelinci, deket-deket sama singa, apa yang terjadi? Dimakan. Tapi waktu ini adalah ketika Tuhan sudah selesai menciptakan alam semesta, itu bukan sesuatu yang aneh. Karena apa? Karena ada damai. Ketika Tuhan selesai menciptakan, ada damainya sempurna, damainya utuh. Nah, makanya hewan buas, hewan yang gak buas, yang biasanya jadi makanannya hewan buas, manusia bisa deketan. Gak ada yang dicakar, gak ada yang berantem. Kalau sekarang anak-anak ada yang berantem gak? Ada yang suka berantem sama dedeknya enggak?
Oh, enggak di sini ya, enggak di sini ya, di luar sana banyak, Kak. Nah, terus ada yang kalau misalnya enggak dibeliin mainan ngambek. Aku enggak mau, aku mau itu, Mama. Enggak ada di sini tapi ya. Itu anak-anak di tempat lain yang Kak Rini tahu tuh di tempat lain ya. Nah, kenapa sekarang jadi seperti itu? Nih, ini jawabannya. Pada waktu itu semuanya damai, damainya utuh, ya sempurna. Manusia, hewan dan hewan yang gak buas dan hewan buas bisa deketan sama-sama. Tapi kemudian apa yang terjadi? Good, karena Hawa memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Padahal Tuhan bilang apa? No, nggak boleh ya. Artinya apa? Hawa sudah tidak taat. Hawa sudah tidak taat, dia ambil buah pengetahuan yang baik dan yang buruk lalu dimakan. Hap. Lalu yang terjadi pada yang waktu ini nih, manusia bisa dekat sama Tuhan seperti ini. Nah, bisa ngobrol, bisa jalan-jalan sama Tuhan, bisa ngomong, Tuhan mataharinya bagus banget ya. Tuhan, itu kelincinya lucu banget Tuhan ciptain ya, bisa lompat-lompat. Tapi begitu Hawa, manusia tidak taat, melanggar perintah Tuhan, apa yang terjadi? Semuanya jadi berubah. Damai yang tadinya utuh, wah, orang lagi ngapain ini? Berantem. Oh iya, tawuran ya. Anak sekolah mana itu yang tawuran ya? Terus kalau lihat temennya bisa tuh gini, jangan deket-deket sama dia, gak usah temenin dia. Terus ada nih hewan buasnya, jadi dia bisa makan kelinci karena damainya sudah tidak utuh, sudah rusak. Karena apa? Dosa, karena tidak taat sama Tuhan tadi, nggak nurut. Lalu nih, karena Tuhan itu kudus dan manusia hitam ya. Hitam itu adalah lambangnya manusia penuh dosa. Nggak bisa lagi yang tadinya manusia bisa jalan sama Tuhan, bisa ngobrol sama Tuhan, tiba-tiba ada jurang yang nggak bisa dilewatin. Manusia nggak bisa lagi deket-deket sama Tuhan karena tadi manusia sudah tidak taat. Aduh, manusia bisa nggak bikin jembatan? Nggak bisa. Manusia nggak dengan perbuatan baik, dengan apalagi dengan jadi anak yang taat, dengan bantu orang tua, sayangnya nggak bisa. Nah, bagaimana caranya? Karena Tuhan, kita semua nggak bisa bikin sendiri. Yang bisa menolong kita cuma Tuhan. Makanya Tuhan punya rencana. Siapa di sini yang tahu apa itu rencana? Siapa yang pernah buat rencana? Habis ini nanti rencananya mau apa? Mau ngapain? Tadi kakak dengar mau ada bazar ya? Hari ini rencananya adik-adik udah punya rencana belum nanti di bazar mau beli apa? Nah, itu namanya rencana. Tuhan punya rencana, kemudian Tuhan menyuruh nabi-nabinya untuk bilang sama umatnya bahwa dia akan mengirim seorang raja damai. Oke, sekarang kalau Kak Rini bilang damai, ada kata damai nih, dengerin ya. Kalau ada kata damai, adik-adik bilang yuhu. Oke. Kita tes. Tuhan akan mengirim seorang raja damai. Oke, mantap. Nah, salah satunya adalah Nabi Yesaya. Siapa? Ya, Yesaya gitu ya. Yesaya, ingat-ingat Nabi Yesaya. Nah,
Siapa yang bisa baca ini? Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seseorang mengandung dan akan melahirkan, dan ia akan menamakan dia Siapa adik-adik? Immanuel. Siapakah Immanuel itu? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu kelahirannya sudah diberitakan dari zaman dulu, setelah manusia berdosa. Nah, kemudian ini nih yang kuncinya. Kita akan baca sama-sama. Adik-adik nanti baca yang ayat yang ada warnanya ya, kata-kata yang ada warnanya. Oke, dan ikuti tangan Kak Rini. Kalau misalnya tangan Kak Rini di sini, berarti yang baca di sini. Kalau tangan Kak Rini di sini, yang baca di sebelah sini. Siap? Oke, Kak Rini, ikutin tangan Kak Rini aja deh ya. Siap-siap. Yesaya 9 ayat 5. Yuhu, oke. Iya. Nah, namanya akan disebut Raja Damai. Dia adalah Yesus. Wah, Yesus namanya banyak ya. Siapa aja tadi yang sebelum ini? Immanuel. Terus penasehat ajaib. Terus Allah yang perkasa. Siapa lagi? Bapa yang kekal dan Yuhu, Raja Damai. Oke. Nah, kemudian ini ceritanya. Tadi kita baru pembukaan. Nah, kemudian setelah itu diberitakan bertahun-tahun, ratusan tahun kemudian. Wih, adik-adik coba bayangkan, ada yang di sini 100 tahun? Nggak ada. Ada yang masih ada oma umur 100 tahun atau opa? Tidak. Oh, di Cina ada yang umur 100 tahun. Iya, betul sekali. Oh iya, lebih. Kamu udah 6 tahun, oke. Oh, mau 6 tahun. Berarti kalau 100 tahun itu kira-kira berapa kali ya? Lebih dari mungkin 15 kali lebih. 20 kali umurnya siapa sayang? Umurnya siapa? Namanya siapa? Muel. Muel. Oke. Tadi 12 kali 20 kali umurnya Muel itu baru 100 tahun. Ini udah ratusan tahun. Nah, pada saat itu di satu kota namanya kota Nazaret. Apa adik-adik? Nah, di kota Nazaret ada seorang perempuan bernama Maria. Nah, Maria ini punya tunangan namanya Yusuf. Kemudian suatu hari waktu Maria lagi melakukan pekerjaannya, nyapu-nyapu, cuci piring, tiba-tiba ada yang datang dan mengucapkan salam kepada Maria. Adik-adik, kalau misalnya adik-adik jadi Maria, kaget nggak? Kaget ya, tiba-tiba ada orang tinggi besar bercahaya kayak lampu ngomong sama kita. Aduh, aku tiba-tiba aku nih udah dipanggil ke surga katanya. Oh, ternyata enggak. Ternyata siapa? Malaikatnya bilang sama Maria bahwa Maria dipilih oleh Tuhan untuk nanti dia akan mengandung anak dari Roh Kudus, dan harus dinamakan siapa? Yesus. Dia adalah apa tadi? Raja Damai. Sudah lupa password kita. Apa? Oke. Nah, kemudian Marianya kaget, tetapi Maria itu taat. Jadi dia bilang sama Tuhan, "Ya Tuhan, aku nurut sama Tuhan." Wah, seneng gak kira-kira Tuhannya? Iya,
Sama kayak mama papa di sini, kalau ada anak-anak nurut seneng nggak? Oh seneng, oh iya, mewakili mama papanya ya, iya. Kita kalau adik-adik nurut mama papa seneng. Nah Maria nurut sama Tuhan. Kemudian pada waktu Maria sudah mengandung besar, di sini siapa yang pernah lihat mamanya mengandung besar, hamil besar? Jalannya bisa cepet, bisa lari maraton atau enggak? Enggak ya, enggak bisa lari ya, jalannya pelan-pelan ya. Nah, pada waktu itu ada satu kaisar namanya Kaisar Agustus. Dia bilang, begini ceritanya. Dia bilang sama semua orang di situ, kalian harus datang ke Bethlehem. Tadi Maria tinggal di mana? Kotanya namanya Nazaret. Dia harus pergi ke Bethlehem karena dia adalah orang Bethlehem sama Yusuf. Nah, Kaisar Agustus ini menyuruh semua orang untuk mencatatkan diri. Kalau sekarang namanya sensus. Ada yang pernah dengar sensus nggak? Oh enggak ya. Sensus itu nama kamu dicatat. Kamu namanya siapa? Umurnya berapa? Rumahnya di mana? Nah, kemudian Maria yang hamil besar sama Yusuf harus jalan dari Nazaret ke Bethlehem. Naik apa adik-adik? Pesawat? Tidak, tentu saja. Naik gokar? Tidak juga. Tapi betul, zaman dahulu nggak ada. Dia jalan kaki, kadang-kadang naik kedelai. Keledai, bukan kedelai. Ya, keledai itu kayak kuda tapi kecil. Ya. Nah, bayangin Maria yang jalannya perutnya gede, dia harus jalan jauh, nggak ada mobil, nggak ada kereta, nggak ada pesawat. Sampai di Bethlehem, waktunya melahirkan. Harusnya cari apa kalau melahirkan? Apa? Rumah sakit. Tapi sayang sekali zaman dulu rumah sakit belum ditemukan. Karena udah zaman dulu banget. Zaman purba, ya deket-deket. Nah, terus akhirnya waktu itu cuman bisa ke penginapan. Nah, tapi sayangnya penginapannya penuh. Tidak kebagian karena semua orang datang mudik ke Bethlehem. Siapa di sini yang suka mudik kalau Natal atau liburan? Wah, ada yang punya kampung ya. Beruntunglah kita yang punya kampung. Oh, kampungnya di hotel, baiklah. Nah, akhirnya mereka mencari penginapan gak ada. Tapi kan yang mau lahir raja, adik-adik. Yang mau lahir itu adalah raja. Harusnya dia lahir di mana kalau raja? Di apa? Di istana. Tapi nggak ada istana di sini. Penginapan aja penuh. Akhirnya Tuhan Yesus lahirnya di sebuah kandang. Kenapa Yesus yang Raja Damai? Yuhu, lupa yuhunya. Kenapa Yesus yang Raja Damai itu lahir di kandang hewan, bukan di istana? Karena nih, habis ini nih kita tahu alasannya. Kenapa? Nih, adik-adik yang suka nanya sama mamanya nggak henti-henti, kenapa? Nah, ini jawabannya. Nih, Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Terus ditaruhnya bukan di baby crib atau di baby box itu yang tempat boboknya baby, tapi di palungan. Apa sih palungan? Siapa yang pernah lihat palungan? Nggak pernah. Palungan apa, sayang? Kotak untuk tempat makan? Iya, tempat makan hewan. Jadi Tuhan Yesus bukan dialasin kasur, tapi dialasi jerami. Aduh, gatel-gatel nggak tuh? Terus di kandang bau nggak? Bau hewan, pipisnya hewan.
kenapa Tuhan Yesus yang adalah Raja Damai? Iya, seneng deh. Raja Damai lahir di kandang. Kita lihat. Nih, kelanjutannya. Ini adalah kelompok yang pertama kali dikasih tahu kalau Yesus itu lahir. Siapa mereka? Majasi perbola ya. Mereka adalah siapa ini? Yang suka jagain domba? Gembala. Belum, tadi Damai yang ada yuhunya, bukan gembala. Nah, gembala itu waktu itu dianggap sebagai orang yang paling sederhana. Jadi kalau misalnya dia pergi ke satu pesta, mungkin tempatnya di belakang sana. Tapi Tuhan mengabarkan kelahirannya kepada gembala. Karena apa? Karena Tuhan mau kasih tahu, waktu datang ke dunia ini dia mau kasih tahu, aku datang untuk semua orang. Bahkan orang yang dipandang paling kecil, paling hina, Tuhan datang untuk mereka semua. Bahkan dedek baby ini, yang kecil ini, yang mungkin belum bisa ngomong, Tuhan datang untuk dedek baby ini. Ya, Tuhan datang untuk oma-oma, Tuhan datang untuk papa mama, untuk adik-adik semua. Tuhan mau kasih tahu bahwa Tuhan datang bukan hanya Tuhan Yesus adalah Raja yang gak cuman pengen disembah-sembah doang. Ya tentu kita harus sembah Tuhan, tapi bukan Raja yang, kalau Raja biasanya kita kalau datang harus gini ya, nunduk gini ya, terus kasih apa? Kasih upeti. Nah, Tuhan mau kasih tahu bahwa dia juga adalah Raja yang sayang, adalah Raja yang mengasihi semua orang. Nah, kemudian ketika mereka, dan bayangkan gembala yang mereka tadi jaga domba, tiba-tiba mereka melihat paduan suara paling grande sepanjang sejarah. Tidak pernah ada paduan suara seperti ini sampai hari ini. Ini adalah pertama kalinya. Dan yang menyaksikan siapa? Bukan raja-raja, tapi gembala. Yang mungkin kalau di orang lewat dekat mereka gini, Mbak Umbe. Tapi Tuhan sayang. Dan mereka bisa melihat orkestra atau konser. Siapa di sini pernah lihat konser? Wah, pernah nggak konsernya seperti ini? Yang nyanyi malaikat dari surga banyak sekali. Nggak ada ya. Tapi gembala lihat malaikatnya banyak banget. Nyanyi, memuji Tuhan. Mereka lihat konser yang paling besar sepanjang sejarah. Nah, kemudian mereka dikasih tahu bahwa Yesus lahir. Dan mereka datang ke kandang di mana Tuhan Yesus lahir. Dan mereka menyembah Tuhan. Mereka tahu bahwa Raja Damai sudah lahir. Yuhunya lupa lagi. Nah, setelah itu beberapa waktu kemudian ada siapa di sini yang suka lihat bintang kalau malam? Wah, bintang utara paling terang. Kadang kalau di Jakarta agak susah ya lihat bintang ya. Jadi bersyukur kalau kita bisa lihat bintang. Nah, waktu itu ada orang bijak dari timur. Kita sebutnya siapa? Ada yang tahu? Orang Majus. Orang Majus dari timur, dia mengikuti bintang. Dia nih mereka ini pinter. Jadi mereka suka menyelidiki tulisan-tulisan, menyelidiki kitab-kitab. Kemudian mereka menemukan dalam kitab itu bahwa seorang raja akan lahir dan petunjuknya adalah bintang. Makanya mereka mengikuti bintang itu dan mereka sampai
di satu kota dan mereka menemukan Yesus. Oke, siapa yang tahu sekarang apa hadiah yang diberikan orang Majus kepada bayi Yesus? Oke, siapa namanya sayang? Karlin. Coba Karlin yang kenceng. Mas, mur, kemenyan. Tiba-tiba lupa. Iya. Nah, ini buat Karlin ya. Emas, kemenyan dan mur. Karena Yesus adalah seorang raja, jadi mereka mempersembahkan hadiah yang terbaik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ini kemudian kita tahu Tuhan Yesus menjadi besar. Apa yang dilakukan ketika Tuhan Yesus dewasa? Dia melayani. Siapa yang di sini ingat mujizatnya Tuhan Yesus? Menyembuhkan orang buta, kemudian menyembuhkan orang lumpuh bisa berjalan lagi. Kemudian orang yang sakit kulit, ya sakit kusta jadi sembuh. Kemudian betul sekali, hanya dari 10 orang 1 orang yang berterima kasih. Kemudian membangkitkan orang yang sudah meninggal. Kemudian Tuhan, ini yang paling seru nih, Karini suka banget nih. Tuhan Yesus sayang anak-anak. Murid-muridnya sampai diomelin gara-gara anak-anak nih mau datang sama Tuhan Yesus, gak boleh kan. Jangan Tuhan Yesusnya sibuk, udah kalian pulang aja. Tuhan Yesus marah sama murid-murid. Karena apa? Tuhan Yesus sayang anak-anak. Nah, Tuhan Yesus bilang, biarkan mereka datang kepadaku. Wah, anak-anak datang sama Tuhan, dipangku di sebelah kanan, dipangku di sebelah kiri. Semuanya mau minta pangku, tapi kan gak bisa, gak cukup ya. Nah, kemudian apalagi ketika ada apa ini? Badai. Tuhan Yesus cuman bilang, tenanglah. Langsung badai tenang. Dia adalah Raja Damai kita. Raja Damai, yuhu. Ya. Nah, kemudian ini tadi intinya. Tadi kita gak bisa deket-deket sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia dan dia mati di kayu salib supaya tadi jurangnya dia bangkit, kemudian dia naik ke surga. Nih, supaya tadi jurangnya ada jembatannya. Manusia tadi nggak bisa ya bikin jembatan. Yang menjembatani adalah salib Yesus. Jadi kita bisa berdoa kepada Tuhan secara langsung. Dulu kalau mau berdoa harus bakar persembahan dulu, harus bawa domba dulu. Tapi sekarang kita bisa cuman, Tuhan Yesus, hari ini aku mau ulangan. Aku udah belajar sih tapi aku takut. Tuhan tolong ya, kasih aku damai sejahtera supaya aku bisa konsentrasi untuk mengerjakannya, bisa fokus. Nah, kita bisa datang secara langsung kepada Tuhan karena Yesus sudah mati bagi kita, sudah menebus dan mengangkat dosa kita. Nah, nanti ini sama nggak sama yang mirip nggak sama yang pertama tadi? Ya, nanti Tuhan Yesus akan datang lagi dan dia akan memulihkan seutuhnya kedamaian itu. Jadi kita bisa duduk, kita bisa elus-elus singa. Aduh kamu lucu banget sih gitu. Terus ada serigala, aduh lucu banget gitu. Kita bisa seperti itu. Buaya, aduh buaya kulit kamu bagus sekali. Nah, kita bisa ngomong seperti itu karena Yesus sudah memulihkan kedamaian itu. Ya, hebat, seneng gak? Mau gak hidup di dunia yang seperti itu? Yang gak ada banjir, gak ada gempa, gak ada orang berantem. Mau? Nah, nanti Yesus akan datang dan memulihkan semuanya. Dan kita akan hidup bersama dengan Tuhan di kerajaannya. Kita akan bersama-sama dengan Raja Damai kita. Oke. Adik-adik siapa di sini yang mau untuk tinggal di tempat seperti ini? Ada Tuhan Yesus, semuanya bagus. Mau? Wah, syaratnya cuma satu. Ada syaratnya, tapi syaratnya cuma satu.
percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan. Siapa adik-adik di sini mau percaya kepada Tuhan Yesus? Mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Oke, yuk kita mau bangkit berdiri. Yuk, kita bangkit berdiri. Coba kakinya digerak-gerakin dulu. Gini-gini coba. Oke, tangannya digini-gini. Biar gak ngantuk. Coba kepalanya digini-giniin. Hati-hati jangan kekencengan, nanti copot. Terus coba kita lompat kecil-kecil dulu. Cek. Ayo coba lompat kecil-kecil. Oke, sekarang lompat gede-gede. Wah, lompat tinggi-tinggi. Wah. Oke, kita sama-sama katakan sambil lompat ya. Yesus, yes ya. Oke, kayak tadi ya. 1, 2, 3. Yesus, yeah. Mantap sekali. Oke, sekarang semuanya udah bangun ya. Yuk, kita berdiri yang bagus dengan sikap yang baik. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Tadi semuanya sudah angkat tangan ketika kakak tanya siapa yang mau menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Yuk. Kakak tunggu dulu semuanya sampai berdiri dengan tenang. Oke, good job. Yuk kita lipat tangannya. Kakak bisa lagu Yesus ku panggil. Oh iya. Bisa? Iya, boleh dibantu sama kakak-kakaknya. Adik-adik bisa lagu ini? Yesus ku panggil. Ya, oke. Yuk kita mau nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Oke. Karena Tuhan Yesus dengar. Tuhan Yesus juga mau dengar suara adik-adik. Dia senang banget kalau ada anak yang berdoa. Dia senang banget kalau ada anaknya yang mengucap syukur, yang memuji Tuhan. Yuk kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Ngomong sama Tuhan hari ini, Tuhan di sini dan Dia dengar adik-adik. Undang Dia. Yesus
kuduskan semua dosaku. Adik-adik ikuti Karini berdoa yuk. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, lagu ini lagu ini bukan sekedar lagu. bukan sekedar lagu. Ini Ini adalah doaku. adalah doaku. Aku mau Aku mau Engkau datang Engkau datang masuk dalam masuk hatiku dalam hatiku dan dan menjadi menjadi juru selamatku, juru selamat supaya aku supaya aku bisa tinggal bisa tinggal bersama Engkau. bersama Engkau. Aku mau Aku mau menjadi menjadi anak-anakmu anak yang membawa damai bawa damai seperti Engkau, seperti Engkau Raja Damai Raja damai bagi kami. bagi kami. Masuklah Tuhan Masuklah Tuhan dalam hatiku. dalam hati. Aku mau Aku mau jadi anak anak yang taat yang taat dan dan menyenangkan menyenangkan hatimu. hatimu. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan Hanya di dalam di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus. aku berdoa. Aku berdoa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, selamat Natal adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio manisnya, hai semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manisnya, hai semua dicinta Tuhan Yesus. Gandal Gusti, gandal Gusti. Saben dina dina wengi gandol Gusti. Gandal Gusti, gandal Gusti, gandal Gusti. Saben dina dina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula ngelut kandhane Gusti. Gandal Gusti, gandal Gusti. Saben dina dina wengi gandol Gusti. Gandal Gusti, gandal Gusti, gandal Gusti. Saben dina dina wengi gandol Gusti. Rasa
Iya.